Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi kuadrat yang bagian 2. Nah, menjelaskan tentang sifat kurva parabola. Jadi, apa itu sifat kurva parabola? Sifat kurva parabola adalah semacam ciri-ciri dari fungsi kuadrat. Dan kurvanya itu, bentuk kurvanya akan seperti apa? Apakah terbuka ke atas, terbuka ke bawah, atau apa? Nah, bentuk umum fungsi kuadrat itu kan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bentuk fungsi kuadrat, maksudnya kurvanya, gambar kurvanya, kita bisa lihat dari nilai A, B, atau C-nya, koefisiennya. Koefisien A, koefisien B, sama koefisien C. Juga ada satu lagi. Kita juga bisa lihat dari nilai D-nya, atau diskriminan. Ya. Diskriminan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas di pembahasan berikutnya. Nah, untuk yang pertama adalah dilihat dari koefisien A-nya. Lalu koefisien A ini fungsinya untuk apa? Nah, koefisien A ini fungsinya untuk menentukan arah bukanya kurva. Kurva atau grafik ya. Nah, ada dua jenis. Yang pertama, A lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, A kurang dari 0. Nah, yang pertama dulu ya. Di sini A lebih besar dari 0. Berarti parabola terbuka ke atas sehingga mempunyai nilai minimum. Nah, maksudnya terbuka ke atas itu seperti apa? Nah, berarti gambarnya itu seperti ini. Ini kan terbuka ya, ke atas. Sehingga mempunyai nilai minimum. Nilai minimumnya yang mana? Yang ini ya. Nilai minimum, puncaknya. Ya. Y puncaknya. Kemudian yang kedua, A kurang dari 0. Berarti A-nya itu merupakan bilangan negatif. Parabola terbuka ke bawah sehingga mempunyai nilai maksimum. Nah, maksudnya terbuka ke bawah itu seperti ini. Nah, itu kan terbukanya ke bawah kan? Ke bawah. Mempunyai nilai maksimum. Nilai maksimumnya yang mana? Yang ini. Ya, puncaknya, Y puncak. Jadi sudah terjawab ya pada bagian yang pertama. Nilai maksimum atau minimum itu tergantung daripada nilai A-nya. Ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, jika dilihat dari koefisien B-nya. Nah, koefisien B ini juga ditentukan oleh nilai A-nya juga. Fungsinya koefisien B ini untuk menentukan posisi sumbu simetri. Nah, ada dua jenis. Yang pertama, A dan B bertanda sama. Dan yang kedua, A dan B berlainan tanda. Yang pertama, akan saya bahas dulu. A dan B bertanda sama. Nah, maksudnya bertanda sama itu seperti apa? Maksudnya bertanda sama di sini adalah misalkan A-nya merupakan positif, maka B-nya juga harus lebih dari 0. Positif juga. Atau A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka B juga harus kurang dari 0 atau negatif. Maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y.
Nah, yang jadi pertanyaan, sumbu simetri itu apa? Nah, sumbu simetri itu kalau saya gambar grafiknya seperti ini ya. Misalkan ini ada koordinat, ini sumbu Y, ini sumbu X, ada sebuah kurva. Nah, sumbu simetri itu yang ini. Nah, tuh. Jadi X puncaknya ya, sumbu simetri itu X puncak. Maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Berarti ini di kiri kan? Kiri sumbu Y. Maka itu nilainya A lebih besar dari 0, B juga lebih besar dari 0, atau A kurang dari 0, B kurang dari 0. Pokoknya tandanya sama. Ya. A negatif, B juga negatif. A positif, B juga positif. Kemudian yang kedua, A dan B berlainan tanda. Maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Berlainan tanda di sini maksudnya adalah jika A lebih dari 0 atau positif, maka B kurang dari 0 atau negatif. Atau A kurang dari 0 atau negatif dan B lebih dari 0 atau positif. Jika digambarkan seperti ini. Ini koordinatnya sumbu Y, sumbu X, ada sebuah kurva. Ya. Nah, ini sumbu simetrinya di sini. Ini kurang lurus ya. Nah, ini. Sumbu simetrinya X puncaknya di kanan sumbu Y, berada di kanan sumbu Y. Nah, itu tandanya adalah A dan B-nya berlainan tanda. Jika A positif, maka B negatif. Jika A negatif, maka B positif ya. Ngerti ya? Kemudian yang ketiga, dilihat dari koefisien C. Itu bentuknya ada dua jenis. Yang pertama, C lebih besar dari 0 atau C positif. Yang kedua, C kurang dari 0. Nah, C lebih dari 0, lebih besar dari 0 itu memotong sumbu Y positif. Berarti kalau digambarkan seperti ini. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Ginilah, pokoknya memotong bagian yang ininya ya. Itu cirinya adalah C lebih besar dari 0. Kemudian C kurang dari 0, parabola memotong sumbu Y negatif. Jika digambarkan bentuknya akan seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Gini. Atau bentuknya gimana lah. Pokoknya memotong yang bagian sumbu yang ininya. Ya, yang ininya. Nah, itu cirinya adalah C kurang dari 0. Jelas ya, mengerti? Kemudian yang keempat, dilihat dari nilai D-nya. Diskriminan, yaitu rumusnya B kuadrat min 4AC. Itu ada 3 jenis bentuknya. Yang pertama, D lebih besar dari 0. Yang kedua, D sama dengan 0. Dan yang ketiga, D kurang dari 0. Yang pertama dulu, D lebih besar dari 0. Berarti parabola memotong sumbu X di 2 titik. Di 2 titik itu artinya perpotongannya ada 2 ya. Ya, kalau contoh gambarnya seperti inilah. Ini sumbu Y, sumbu X. Nah, ini memotong di 2 titik. Ini yang titik pertama, ini titik kedua. Atau ini titik pertama, ini titik kedua, bebas ya. Memotong sumbu yang ininya, X ini, di 2 titik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, D sama dengan 0, berarti parabola menyinggung sumbu X. Nah, maksudnya menyinggung itu gambarnya seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Menyinggung. Nah, ini. Jadi pas di sumbu X-nya. Ya. Pas di sumbu X. Itu cirinya adalah D sama dengan 0. Atau bentuknya gini juga bebas ya. Nah, pokoknya pas di sumbu yang ini, X-nya. Kemudian yang ketiga, D kurang dari 0, berarti parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, kalau digambarkan seperti ini sumbu
koordinatnya ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti melayang bentuknya ya, melayang. Ini kan tidak memotong sumbu X, juga tidak menyinggung sumbu X. Jadi bentuknya melayang. Ini, atau gini. Pokoknya tidak memotong sumbu X atau menyinggung sumbu X. Itu ya, jelas? Nah, kemudian selain itu, kan tadi jika dilihat dari koefisien A, B, C, dan nilai diskriminannya ya. Selain itu juga bisa dilihat dari definite. Apakah parabola itu mempunyai definite positif atau definite negatif. Nah, ciri dari definite positif itu, parabola selalu berada di atas sumbu X. Parabola selalu berada di atas sumbu X. Nah, ya. Cirinya adalah A-nya lebih besar dari 0 dan D kurang dari 0. Kalau digambarkan seperti ini ya. Ini koordinatnya, ini sumbu Y, ini sumbu X. A-nya lebih besar dari 0, berarti parabola terbuka ke atas. Dan D kurang dari 0, berarti parabola itu tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Terbukanya ke atas, berarti seperti ini ya. Terbukanya ke atas kan? Atau gambarnya seperti ini. Pokoknya terbukanya ke atas dan tidak menyinggung sumbu X, tidak memotong dan menyinggung sumbu X. Di melayang bentuknya ya. Kemudian yang kedua, ada istilah definite negatif. Nah, definite negatif itu artinya parabola selalu berada di bawah sumbu X ya. Karena berapapun nilainya, jika dimasukkan ke dalam fungsi itu akan menghasilkan negatif. Ciri dari definite negatif itu adalah A kurang dari 0 dan D diskriminannya juga kurang dari 0. Kalau digambarkan seperti ini ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. A kurang dari 0, berarti parabola terbukanya ke bawah. Dan D kurang dari 0, artinya parabola tidak memotong dan juga tidak menyinggung sumbu X. Terbuka ke bawah itu artinya seperti ini. Nah, terbuka ke bawah kan? Tidak memotong dan tidak menyinggung. Ini kan tidak memotong ya parabolanya. Juga tidak menyinggung sumbu X. Ini gambarnya. Tuh, jelas ya? Mengerti? Kemudian agar lebih jelasnya, saya di sini akan memberikan sebuah contoh soal grafiknya parabola. Nah, kemudian akan dibahas ciri-cirinya seperti apa. Apakah A-nya positif negatif, B-nya seperti apa ya. Misalkan ada sebuah grafik. Grafiknya seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, grafiknya gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah sebutkan ciri-cirinya. Nah, untuk nilai A-nya, karena ini parabolanya terbuka ke atas ya, terbuka ke atas kan, ini terbukanya ke atas, berarti A-nya itu adalah positif. Kalau positif berarti A lebih besar dari 0. Kemudian kita lihat B-nya. B itu kan
menentukan posisi sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang ini. Ya, X puncaknya. Sumbu simetrinya ini berada di kiri sumbu Y. Kalau berada di kiri sumbu Y, berarti A dan B itu bertanda sama. Kalau A-nya positif, berarti B-nya juga harus positif. Kemudian C. Kita lihat di sini, C itu kan ditentukan untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y itu yang ini, sumbu Y, ya. Kita lihat titik potongnya di sini yang ini kan. Titik potongnya. Memotong sumbu Y positif atau negatif ini? Ya ini kan negatif ya. Bagian Y negatif. Berarti kalau memotong sumbu Y negatif, artinya C kurang dari 0. Ya. Kemudian nilai D-nya. Kita lihat nilai dari diskriminan. Diskriminannya itu D lebih, ini kan memotong di 2 titik kan. Sumbu X ini juga memotong di 2 titik. Berarti artinya kalau memotong sumbu X di 2 titik, itu artinya nilai D positif. Kalau positif berarti lebih besar dari 0. Ya, itu ya, jelas? Ngerti ya? Untuk yang bagian kedua, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.